Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saladin dari kelompok 5. Kami di sini akan menjelaskan tentang unit 5, pertumbuhan fisik. A. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri-ciri kelamin kedua, sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, 1. Pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang. Pertumbuhan payudara. Yang ketiga, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. Yang keempat, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang keenam, menstruasi atau haid. Yang tujuh, tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua, testis membesar. Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap. Yang keempat, awal perubahan suara. Yang kelima, ejakulasi atau keluar air mani. Yang keenam, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang ketujuh, pertumbuhan tinggi badan mencapai angka maksimum setiap tahunnya. Yang ke-8, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, kumis atau jenggot. Yang ke-9, tumbuh bulu ketiak. Yang 10, akhir perubahan suara. Yang 11, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Yang ke-12, tumbuh bulu di dada. Penyebab perubahan pada remaja adalah adanya dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja. Dalam sistem endokrin, pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat ada hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad, yaitu merangsang gonad agar mulai aktif bekerja. Tidak berapa lama sebelum saat remaja dimulai, kedua hormon ini sudah memulai diproduksi dan pada saat remaja semakin banyak dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin sudah ada dan aktif saat seseorang dilahirkan. Namun kelenjar ini seolah-olah tidur dan baru aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari pada saat memasuki masa remaja. Segera setelah tercapai kematangan alat kelamin, maka hormon gonad akan menghentikan aktivitas hormon pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan fisik akan terhenti. Bila terjadi gangguan dalam keseimbangan ini, maka akan timbul penyimpangan pertumbuhan selama masa remaja. Seluruh tubuh mengalami perubahan baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik perubahan struktur tubuh maupun fungsinya yang mengikuti irama tetap. Perubahan tersebut nampak jelas sekali pada bagian pertama masa remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Azana. Saya akan melanjutkan dari presentasinya Muhammad Iqbal. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ialah: pertama, terdapat perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf pematangan kelaminnya. Setahun sebelumnya, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat badan 5-10 kg. Setelah terjadi pematangan kelamin ini, pertumbuhan fisik selanjutnya masih terus terjadi, namun dalam tempo yang sedikit lebih lambat. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan akan bertambah 25% dan berat badan hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh terus lebih cepat daripada anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan pada perempuan pada usia 18 tahun.
Yang kedua, terdapat perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang akan berlangsung terus sampai masa puber selesai, sehingga akhirnya proporsi tubuh mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Pertumbuhan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya, di masa anak-anak, ukuran jantung kecil sedangkan pertumbuhan darah kulit belum begitu tampak. Pada masa puber terjadi sebaliknya, di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan menjadi panjang dibandingkan tubuh. Yang ketiga, terdapat ciri kelamin primer atau utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin primer masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi dengan sempurna. Saat remaja berusia 14 tahun, yaitu saat-saat pertama kali mengalami mimpi basah, sedangkan anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangbiakan pada anak perempuan masih belum sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan. Masa interval ini disebut sebagai saat steril masa remaja. Yang keempat, ciri kelamin sekunder atau kedua. Yang dimaksud ciri kelamin sekunder, ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu, pinggul melebar, lebih lebar dari lebar bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, pertumbuhan rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin sekunder pada laki-laki adalah tumbuhnya kumis dan jenggot, otot-otot mulai nampak, bahu melebar, lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, bulu di sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih besar dan pori-pori membesar. Ciri kelamin sekunder inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang sering menjadi daya tarik antar lawan jenis. Perubahan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin primer dan keduanya akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama dan kedua masa remaja. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu A. Percepatan pertumbuhan. Masa dan proses pertumbuhan tidak sama bagi semua remaja. Banyak faktor individual mempengaruhi jalannya pertumbuhan ini, sehingga baik awal maupun akhir prosesnya terjadi secara berbeda. Pada titik awal, pertumbuhan biasanya tidak terdapat banyak beda. Akan tetapi, kecepatan pertumbuhan setiap individu menjadi sangat berbeda sesuai dengan iramanya masing-masing. Jadi, perbedaan individual tentang pertumbuhan tampak dalam perbedaan awal, percepatan, dan cepatnya pertumbuhan. Percepatan bagi remaja laki-laki umumnya berbeda dan berkisar antara 10,5 tahun dan 16 tahun, sedangkan remaja perempuan antara 7,5 tahun, 11,5 tahun, dan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertambahan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6 sampai 11 cm setahun. Proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batasan tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata. Terima kasih. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal yang pertama, kriteria kematangan seksual nampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Kriterianya adalah menstruasi pertama sebagai tanda permulaan pubertas. Setelah itu dibutuhkan 1 tahun lagi baru anak wanita
betul-betul matang untuk reproduksi. Kriteria sejelas ini tidak terdapat pada anak laki-laki sehubungan dengan ejakulasi atau disebut pelepasan air mani. Pada laki-laki, permulaannya sangat sedikit sehingga tidak jelas. Yang kedua, permulaan kematangan seksual pada anak perempuan. Kira-kiranya ini 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16 tahun. Jadi sekitar 1 tahun sesudah dilaluinya puncak percepatan ini pertumbuhan pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira pada anak laki-laki baru menjadi produksi ini kira-kira itu 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan, kurang lebih usia 14 tahun. Namun ejakulasi pertama atau disebut mimpi basah mendahului puncak percepatan perkembangan, tetapi dalam air mani terdapat sedikit sperma. Poin yang ketiga, urutan gejala kematangan pada anak perempuan. Kematangan dimulai dengan suatu tanda kelamin dengan tumbuhnya buah dada atau disebut payudara yang dapat dan bagian puting susu yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia 8-13 tahun baru pada stadium. Kemudian menjelang menarche, jaringan pengikat sedikitnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Hal ini merupakan akibat reaksi fisiologi yang seksual dimulai dengan pertumbuhan Hans-Test yang dimulai antara umur 9 sampai 13 tahun, berakhir antara 13,5 tahun dan 17 tahun. Pada usia kurangnya lebih 15 sampai 16 tahun. Pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokannya yaitu jakun mulai membesar yang menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Halo, nama saya Putri Syaras Nabila. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja, kondisi-kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja, yaitu 1. Pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya sehingga tubuhnya lebih berat. Faktor lingkungan akan menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak. Pada setiap usia, lingkungan yang lebih berpengaruh terhadap berat tubuh daripada terhadap tinggi tubuh. 2. Pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. 3. Gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Kondisi ini akan berakibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remaja terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. 4. Jenis kelamin. Anak laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dari anak perempuan. 5. Status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status
sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. 6. Kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. 7. Pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh apalagi mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bentuk tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada yang endomorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Pengaruh pertumbuhan fisik terhadap perilaku perubahan-perubahan psikologis yang muncul sebagai akibat dari perubahan fisik, yaitu rasa ketanggungan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Pertumbuhan badan yang mencolok, misalnya perbesarnya payudara atau dada yang cepat, membuat remaja tersisih dari teman-temannya. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya sudah terbentuk. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan sering kali agak melawan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini seringkali dinamakan sebagai masa negatif pada saat irama pertumbuhan sudah sedikit lambat dan perubahannya tubuhnya setelah sempurna akan terjadi keseimbangan kembali. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan keseimbangan tampaknya sama seperti mudah tersinggung, tidak dapat diikuti jalan pikirannya, ataupun perasaannya ada kecenderungan untuk menarik diri dari keluarga atau teman dan lebih senang menyendiri. Dan sangat kritis terhadap orang lain, tidak suka melakukan tugas di rumah ataupun di sekolah, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia akibat perubahan pada beberapa kelenjar pertumbuhannya yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuhnya. Anak-anak remaja secara fisik seringkali merasa tidak nyaman. Misalnya adanya keluhan, gelisah nafsu makan, berkurang gangguan pencernaan, sakit kepala, dan sebagainya. Gangguan ini lebih banyak menghinggapi anak perempuan daripada anak laki-laki. Umumnya tanggapan anak remaja terhadap perubahan dirinya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mereka terlalu memperhatikan normal tidak dirinya dan mereka terlalu memperhatikan atau memikirkan tepat tidaknya kehidupan kelaminnya. Anak-anak tergolong cepat dan lebih awal tumbuh seringkali merasa khawatir bahwa pada masa dewasa nanti tubuhnya akan terlalu tinggi, dan juga sebaliknya. Terlalu memperhatikan keadaan kehidupan kelaminnya juga merupakan hal yang biasa terjadi dalam tahap ini. Bila mereka berpendapat bahwa dirinya kurang memenuhi persyaratan, maka segera menentukan bahwa dirinya tidak wajar. Sayangnya konsep yang telah terbentuk ini sukar dihilangkan. Bahkan mungkin dapat menetap seumur hidupnya. Salah satu dari beberapa konsekuensi remaja yang paling penting adalah pengaruh jangka panjang terhadap sikap, perilaku sosial, minat, dan kepribadian. Kalau sikap dan perilaku remaja kurang dan dapat diterima, maka keadaan ini cukup parah. Sejumlah studi telah menentukan bahwa ciri kepribadian dan sikap tertentu yang sudah terbentuk ini biasanya sulit dihilangkan, terutama dalam kasus penyimpangan usia kematangan kelaminnya. Implikasi dari pertumbuhan fisik pada psikologi anak. 1. Perilaku. Sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun-tahun pertama sangat menentukan seberapa jauh individu-individu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan ketika mereka bertambah tua. Jika perubahan masa perilaku pada masa remaja kurang baik, maka akan berpengaruh pada sikap terhadap perubahan negatif di usia lanjut dan sebaliknya. 2. Merasa dihargai. Apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara-cara yang baru atau yang berbeda, perubahan akan terjadi. Anak-anak yang diberikan kesempatan untuk lebih bebas mengekspresikan dirinya, membuat mereka mempunyai andil untuk berguna dalam masyarakat. 3. Dampak kematangan belajar. Kematangan adalah terbukanya sifat-sifat bawaan individu. Kematangan memberikan bahan dasar untuk belajar dan menentukan pola-pola umum dan urutan-urutan yang lebih umum. 4. Nilai-nilai budaya. Setiap kebudayaan mempunyai nilai-nilai tertentu yang dikaitkan dengan perilaku individu di lingkungannya. Jika kebudayaannya positif, maka perilaku individunya juga akan bersifat positif. Perkembangan dan pertumbuhan fisik bagi anak. Semua studi mengenai perkembangan dan pertumbuhan fisik telah menyatakan bahwa bahaya yang paling besar adalah terhadap kehidupan psikologis seseorang. Alasannya adalah bahwa pada sebagian besar kasus keadaan gangguan psikologis sama parah dan bahkan sering lebih lama menetap
dibandingkan dengan gangguan fisik. Beberapa dari bahaya pada masa kanak-kanak mempunyai sebab fisik dan psikologis. Misalnya dalam hal gangguan keseimbangan, sebabnya dapat saja bersifat fisik seperti adanya perubahan hormon pertumbuhan atau karena sakit penyakit tertentu. Akan tetapi, gejala ini dapat pula disebabkan oleh adanya faktor psikologis tertentu. Misalnya, tinggal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang terlalu banyak menuntut sehingga menimbulkan ketegangan emosional.